Udah jam 19.50, kita mulai aja karena udah nunggunya terlalu lama ya. Takutnya nanti jadi bosan malah keluar. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang jawab kompak banget nih, satu orang doang. Coba dong yang lainnya dibuka mikrofonnya biar enak. Kita sama-sama jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, cakep, cakep. Oke, jalan-jalan ke Italia. Jangan lupa sama oleh-olehnya. Wahai saudara-saudara yang berbahagia, ayo kita mulai Zoom-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, teman-teman semua, rekan-rekan, sahabat-sahabat perjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sekarang kalian berada ya. Alhamdulillah alamin. Segala bentuk puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat merasakan berbagai macam nikmat yang kita rasakan saat ini di dunia ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta juga yang terutama juga nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini ya kita dapat menjalankan segala aktivitas kita, rutinitas kita sebagaimana biasanya dalam keadaan baik. Ya, dan malam hari ini pun Allah izinkan kita untuk bertatap muka secara virtual dalam kajian rutin membawa perubahan atau yang disingkat dengan kantin baru. Ya, semoga Allah senantiasa rahmati dan ridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, tak lupa kita berucap sholawat serta salam kepada Baginda Agung Junjungan Alam, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, guru terbaik sepanjang zaman, yang begitu indahnya menerangi dunia ini dengan sangat terang benderang. Terangnya dunia ini karena beliau, bukan karena cahaya lampu, melainkan karena cahaya ilmu. Maka mari sama-sama kita junjung dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita puji Nabi Muhammad, karena kalau kita memuji beliau nggak ada ruginya, bahkan kita termasuk beruntung. Kita berdoa semoga kelak di yaumil kiamah nanti Allah tidak haramkan mata kita untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Oke, baik teman-teman semua, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dimanapun kalian sekarang berada, ada yang di rumah mungkin, ada yang di jalan ya, atau ada yang di tempat mana gitu ya, kita sama-sama mengaji hari ini ya. Sebagaimana kita tahu, kita sudah merutinkan pengajian kita yang mana malam hari ini sudah memasuki pekan yang ke-11 ya, dari pertama di bulan Agustus akhir sampai sekarang sudah memasuki pekan yang ke-11 dengan secara berurut, secara beruntun tanpa ada putus. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu apa? Nikmat keistiqomahan. Walaupun pengajian kita kecil-kecilan, walaupun pengajian kita sederhana, tapi kita mencoba mendawamkan beristiqomahkannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih lagi daripada hari sekarang ya. Biasanya kita kalau Zoom biasa ya bersama teman-teman gitu kan, membaca Quran, bertadarus, dan mendengarkan ceramah dari kita masing-masing. Tapi 2 minggu yang lalu kita berkesempatan ya bisa mengadakan kajian yang kita hadirkan pemateri dari dosen kita terdahulu di kampus, yaitu Ustadz Ahmad Hadi Yasin. Dan malam ini pun terasa spesial juga. Ternyata kenapa? Karena di tengah-tengah kita pun sudah hadir yang akan memberikan nasihat kepada kita, yang akan memberikan wejangan kepada kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Fadilah, MPD, yang tidak lain tidak bukan beliau adalah ayahanda daripada saudara kita Ibnu Syifa. Ya, ini suatu nikmat yang besar. Beliau berkenan dan memberikan kesempatannya kepada kita semua, memberikan waktunya kepada kita semua hadir di tengah-tengah kita dalam kepadatan dan kesibukannya pada malam hari ini. Maka kita syukuri, kita berbangga hati pada hari ini kita maksimalkan waktu
yang Allah berikan dan waktu yang orang-orang sekarang berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Baik, kurang lebih kayak gitu ya prolog dari saya, nggak panjang kalam. Intinya hari ini kita melaksanakan kajian sebagaimana biasanya. Kita akan membaca Quran, bertadarus, dan juga membaca Asmaul Husna, dan juga nanti akan mendengarkan daripada nasihat, ya, nasihat, wejangan gitu kan, tausiah dari Ustadz Ahmad Fadilah. Ya, maka dari itu coba dari sekarang kita buka mikrofonnya, minimal buka mikrofonnya ya. Kalau malu buka kameranya, buka mikrofonnya. Kita sama-sama ngaji, kita sama-sama sharing ilmu ya. Jadi di sini dibuat santai aja, dibuat kayak suasana lagi santai gitu ya. Jangan dibuat tegang karena ini bukan seminar atau apalagi ujian nasional. Jadi nggak perlu tegang-tegang gitu. Saya yakin juga dari pemateri dari Sahibul Fadilah Ustadz Ahmad Fadilah ini santai gitu ya. Kita nanti berbagi ilmu juga, kita saling tanya. Jadi kita maksimalkan hari ini ya untuk benar-benar dapat suatu faidah gitu ya, sehingga dapat membawa perubahan untuk kita semua ya. Terutama materi pada hari ini tuh sangat spesial gitu, bahkan sakral gitu ya. Kenapa? Karena materinya itu berkaitan dengan pranikah gitu ya. Makanya kita datangkan langsung dari ahlinya ya. Insya Allah ahlinya sudah menikah gitu, makanya sudah punya anak pun sudah besar, insya Allah juga mau menikah kan. Jadi makanya kita insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini ya. Kita berdoa senantiasa hari ini Allah ridhoi pertemuan kita, Allah berikan manfaat untuk kita semuanya. Oke, baik, seperti sebagaimana biasanya nanti untuk mengawali kita membaca Asmaul Husna secara bersama-sama ya, yang akan dipimpin oleh Ferdi Firdaus, lalu dilanjutkan dengan membaca tadarus Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 126 sampai ayat 150 ya. Al-Baqarah 126 sampai 150. Maka disiapkan dari sekarang mushafnya, Al-Qur'annya ya. Nanti kita baca bareng-bareng. Lalu nanti setelah itu baru kita mendengarkan gitu kan, kajian ilmu materi ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fadilah gitu kan. Waktunya terserah berapa aja, nggak dibatasin ya Ustadz ya. Mau 1 jam 2 jam silahkan. Ini zoomnya juga Zoom premium, jadi silahkan mau seberapa lama gitu ya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa manfaatin, kita nanti bertanya, kita nanti saling sharing ya. Kita diskusi santai aja sama Ustadz Ahmad Fadilah. Tuh. Lalu nanti terakhir baru kita tutup dengan doa. Setelah doa ya kita foto-foto bersama gitu ya. Jadi secara virtual pun kita masih bisa foto-foto bersama gitu. Oke. Oh ya, terakhir jangan lupa kalau mau lihat rekaman video hari ini, silakan bisa lihat di YouTube Cerita Keluarga Kita. Ya, silakan dilihat. Bahkan kalau bisa mah di like gitu ya, di subscribe gitu. Oke, tak panjang kalam, langsung aja kita awali dengan sama-sama membaca Asmaul Husna yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara kita Ferdi Firdaus. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada terhormat pada Ustadz Ahmad Fadilah MPD dan beserta kawan-kawan yang telah bergabung di malam ini, mari kita awali pengajian pada minggu kali ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadini ya kulin fi salihami fadimi wal akhirah wa ila hadatin nabi Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salaminul Muhaiminul
Al-Halimul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Ghafarul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Mu'izul Muzilus Sami'ul Basirul Hakimul Adil Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurus Syakur Al-Ghafurul Syakurul Alim Kabir Sibul Jalil Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isus Syahidul Al-Haqqul Wakil Al-Waliyul Matin Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Waliyul Muta'alil Tawwabul Hakimul Afuwur Ra'ufur Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Darun Nafi'un Adil Badi'ul Baqi Al-Warisur Rasyidus Sabur Ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir Allahumma salatin ala as'adil makhluqatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an taghfilu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih. Kita sudah membaca sama-sama Asmaul Husna ya, daripada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Semoga senantiasa Allah rahmati kita semua. Sekarang kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran bertadarus bersama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 126 ya. Jadi semuanya teman-teman kita buka Al-Baqarah 126. Jadi ini kita melanjutkan ya, yang setiap hari kita baca dari pekan awal sampai sekarang. Kita sudah sampai di ayat 126. Jadi setiap pertemuan kita membaca 25 ayat ya. Mungkin terlihat sederhana atau tidak terlihat sedikit atau tidak banyak ya 25 ayat, tapi ya semoga saja dengan kita mendawamkan dan mengistiqomahkan membaca Al-Qur'an dengan 25 ayat ini, Allah izinkan kita untuk khatam Al-Qur'an. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan untuk Ustaz Siti Khairunisa untuk memimpin tadarus kita pada malam hari ini. Fadhol, Siti Khairunisa. Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati Ustaz Ahmad Fadila MPD selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum bertadarus, alangkah baiknya kita awali dengan membaca kajian kita pada malam hari ini, diberi keberkahan dan kelancaran sampai akhir.
ala hadinia wa ala kulinatin sholihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahi alamin. rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Ar-Rahmanir-Rahim. yaumiddin. Maliki Iyyaka yaumiddin. na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Ihdinas na'budu wa siratal iyyaka mustaqim. nasta'in. Siratal ladzina Ihdinas an'amta siratal 'alaihim ghairil mustaqim. maghdubi 'alaihim Siratal ladzina waladdallin. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja dibaca surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 150. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل إبراهيم رب هذا اجعل بلدا هذا آمنا بلدا وارزق آمنا أهله من وارزق أهله الثمرات من من الثمرات آمن من منهم آمن بالله منهم واليوم الآخر واليوم قال ومن الآخر كفر قال وما فأمتعه كفر قليلا ثم فأمته أضطره قليلا ثم إلى عذاب ألقاه النار وبئس المصير وإذ وبئس يرفع المصير إبراهيم وإذ القواعد من يرفع البيت إبراهيم وإسماعيل القواعد من ربنا البيت تقبل وإسماعيل منا ربنا إنك تقبل أنت منا السميع إنك أنت العليم السميع ربنا العليم واجعلنا مسلمين ربنا لك ومن واجعلنا ذريتنا مسلمين لك أمة ومن مسلمة ذريتنا لك أمة وأرنا مسلمة مناسكنا لك وتب وأرنا علينا مناسكنا وتب إنك أنت علينا التواب إنك أنت الرحيم التواب ربنا وابعث الرحيم فيهم رسولا ربنا منهم وابعث يتلو فيهم عليهم رسولا آياتك منهم يتلو ويعلمهم عليهم الكتاب آياتك والحكمة ويعلمهم ويزكيهم الكتاب والحكمة إنك أنت ويزكيهم العزيز إنك الحكيم أنت ومن يرغب العزيز عن ملة الحكيم ومن إبراهيم إلا يرغب عن من ملة سفه نفسه إبراهيم إلا ولقد ما سفه اصطفيناه في نفسه الدنيا ولقد وإنه في اصطفيناه في الآخرة الدنيا لمن وإنه في الصالحين الآخرة لمن وإذ قال الصالحين له ربه إذ قال له أسلم قال ربه أسلمت لرب أسلم قال العالمين أسلمت لرب ووصى بها العالمين ووصى إبراهيم بها بنيه ويعقوب يا إبراهيم بني بنيه إني الله ويعقوب اصطفى بنيه لكم الدين فلا تموتن إلا فلا وأنتم تموتن إلا مسلمون وأنتم وأنتم مسلمون. أم كنتم مسلمون أم شهداء كنتم إذ حضر شهداء يعقوب إذ الموت حضر إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما قالوا نعبد تعبدون إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له تلك أمة تلك قد أمة خلت قد لها ما خلت كسبت لها ولكم ما كسبت ما ولكم ما كسبتم كسبتم ولا ولا تسألون تسألون عما كانوا عما كانوا يعملون يعملون وقالوا كونوا هودا وقالوا أو أو نصارى نصارى تهتدوا قل تهتدوا بل ملة قل بل إبراهيم ملة حنيفا إبراهيم وما كان من حنيفا وما كان المشركين من قولوا المشركين آمنا بالله قولوا وما آمنا أنزل بالله إلينا وما وما أنزل أنزل إلينا إلى وما أنزل إبراهيم إلى إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب والأسباط يعقوب وما والأبصار أوتي موسى وما أوتي وعيسى موسى وعيسى وما أوتي وما أوتي النبيون من ربهم النبيان لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمون فإن فإن آمنوا آمنوا بمثل ما بمثل ما آمنتم به فقد آمنتم به اهتدوا فقد وإن اهتدوا وإن تولوا تولوا فإنما هم فإنما في هم في شقاق شقاق فسيكفيكهم الله وهو فسيقفيكهم السميع الله وهو العليم السميع صبغة العليم الله ومن أحسن صبغة من الله الله ومن ومن صبغة أحسن من ونحن الله له صبغة ونحن عابدون له عابدون قل ولا أتحاجوننا في الله أتحاجوننا وهو في الله ربنا وهو ربنا وربكم وربكم ولنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا أعمالكم أعمالكم ونحن له ونحن له مخلصون مسلمون.
أم تقولون أم إن تقولون إن إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا كانوا أو هودا أو نصارى قل نصارى أأنتم أعلم أم قل الله أنتم أعلم ومن أم أظلم الله ومن ممن أظلم كتم ممن شهادة كتم عنده شهادة من عنده الله من وما الله الله وما بغافل الله عما بغافل عما تعملون تلك تعملون أمة قد خلت تلك لها أمة ما قد كسبت خلت ولكم ما لها كسبت كسبتم ولكم ما ولا كسبتم تسألون عما ولا كانوا تسألون عما يعملون كانوا يعملون سيقولون سيقول سفهاء من الناس ما السفهاء من ولاهم الناس عن ما قبلتهم ولاهم عن التي قبلتهم كانوا عليها التي كانوا قل عليها لله المشرق قل لله والمغرب المشرق والمغرب يهدي من لمن يشاء يشاء إلى إلى صراط صراط مستقيم مستقيم كذلك جعلناكم وكذلك أمة وسطا جعلناكم أمة لتكونوا وسطا شهداء على لتكونوا الناس ويكون شهداء على الرسول الناس عليكم ويكون شهيدا الرسول وما عليكم جعلنا شهيدا القبلة وما التي جعلنا كنت القبلة عليها التي إلا كنت عليها لنعلم من إلا يتبع لنعلم الرسول ممن ينقلب على إليه عقبيه وإن كانت وإن لكبيرة كانت لكبيرة إلا إلا على على الذين هدى الذين هدى الله الله وما كان وما الله كان الله ليضيع ليضيع إيمانكم إن إيمانكم الله إن بالناس الله لرؤوف بالناس لرؤوف رحيم قد رحيم نرى تقلب ونرى وجهك في تقلب السماء السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر وولي المسجد وجهك شطر الحرام المسجد وحيثما الحرام كنتم وحيث ما فولوا كنتم وجوهكم شطرا فولوا وجوهكم وإن شطرا الذين أوتوا وإن الكتاب الذين أوتوا ليعلمون الكتاب أنه الحق من ليعلمون أن ربهم الحق من وما ربهم الله وما بغافل الله عما بغافل يعملون عما ولئن يعملون أتيت ولئن الذين أتيت أوتوا الكتاب الذين بكل أوتوا آية الكتاب ما بكل تبعوا آية قبلتك ما تبعوا وما قبلتك أنت وما بتابع أنت بتابع قبلتهم وما وما بعد بعضهم بتابع قبلة بتابع بعض قبلة ولئن بعد اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم من أهواءهم بعد من ما بعد ما جاءك من جاءك العلم من إنك العلم إذا لمن إنك إذا الظالمين من الظالمين الذين الذين آتيناهم آتيناهم الكتاب الكتاب يعرفونه يعرفونه كما كما يعرفون يعرفون أبناءهم وإن أبناءهم فريقا وإن منهم فريقا ليكتمون منهم الحق وهم ليكتمون الحق يعلمون وهم الحق من يعلمون ربك الحق فلا من ربك تكونن فلا من تكونن من الممترين ولكل الممترين وجهة ولكل هو وجهة موليها هو فاستبقوا موليها الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله إن على الله كل على شيء كل شيء قدير ومن قدير حيث خرجت ومن حيث فولي خرجت وجهك فول شطر وجهك المسجد شطر الحرام المسجد الحرام وإنه للحق من وإنه ربك وما للحق الله من بغافل ربك عما وما الله تعملون بغافل ومن عما حيث خرجت تعملون فولي ومن وجهك حيث شطر المسجد خرجت الحرام وحيث ما كنتم وحيث فولوا ما وجوهكم كنتم شطرا فولوا لئلا وجوهكم يكون شطره للناس عليكم لئلا حجة يكون إلا للناس الذين عليكم ظلموا حجة منهم إلا فلا الذين تخشوهم ظلموا منهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم رحمتي ولعلكم عليكم تهتدون لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Insyaallah. Alhamdulillah, tadarus sudah kita laksanakan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Saudara Ferdi dan juga Saudari Nisa ya sudah memimpin Asmaul Husna dan juga tadarusnya ya. Itulah dia kurang lebih ya mungkin yang baru bergabung inilah yang kita biasa laksanakan. Kita biasa membaca Asmaul Husna juga bertadarus ya. Ya, semoga saja dengan hal yang kecil ini walaupun kecil tapi kita istiqomahkan semoga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah partisipannya Amin, amin, masih belum
belum nambah ya, belum naik ya, masih 11 ya, tapi nggak apa-apa. Termasuk mewah juga hari ini karena ada juga dari Ustadz Jaka Tingkir datang ya, Abu Muzakir, Masya Allah, terima kasih. Jarang-jarang beliau bisa hadir. Ini suatu kehormatan lah buat kita. Takbir. Allahu Akbar. Oke, ya kita mulai aja diskusi santai kita ya. Jadi jangan dibawa tegang. Ingat ini bukan ujian nasional. Kita santai saja dan beliau pun Ustadz kita Ya. juga ramah dan santai kepada kita, insya Allah ya. Walaupun pembahasannya rada-rada serem ya, pembahasannya rada-rada serem gitu kan, temanya tentang pranikah ya. Ini mumpung nih jombloan dan jomblowati lagi berkumpul di malam minggu. Nah, kita arahkan ke hal yang bermanfaat. Dan kita datangkan pakar langsung dari Cibubur ya, kepada ahlinya yang sudah menikah ya berpuluh-puluh tahun, yang pasti sudah pengalamannya sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Makanya kita manfaatkan hari ini nih, malam minggu yang berkah insya Allah. Oke, jombloan jomblowati jangan sedih. Hari ini insya Allah Allah berkahi kita semuanya. Oke, kita persilakan. Temanya dari Acil ini kemarin. Oh iya benar. Temanya ini ya, dadakan muncul dari pikiran dan juga dari hati sebenarnya itu. Dari hati yang paling dalam pengen kali-kali kita bahas tentang nikah dong ya. Iya. Makanya tema hari ini yang ngebet nikah di insya Allah semua di sini pengen banget nikah ya. Nah, mungkin Allah belum takdirin kita untuk nikah cepat, mungkin ingin disiapkan dulu lebih matang gitu ya. Makanya kita ngadain kajian dulu biar lebih matang, nanti pas nikah tambah bagus lagi gitu. Oke, apa tema kita hari ini? Pengajian pranikah. Temanya aku, kamu, dan orang tua kita. Oke, langsung saja nih ya. Kamu dan orang tua kita. Langsung aja nih, kita mungkin nggak sabar ya, kita mau mendengarkan nasihat dan juga materi daripada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Ahmad Fadilah ya, Masya Allah. Dan sekaligus kita mungkin perkenalan lebih dalam lagi, lebih lebih tahu lagi tentang beliau siapa sih gitu kan. Sebatas kita tahunya beliau adalah ayahanda dari Ibnu Syifa dan juga wakil kurikulum dari MTSN 29 Jakarta ya, Ustadz ya kalau nggak salah. Nah, mungkin sebatas itu kita tahunya, nanti mungkin beliau lebih kasih tahu nih ke kita siapa sih beliau ini, aktivitasnya apa kesehariannya gitu ya. Oke. Iya, kita saja mulai, kita dengarkan nasihat taujihat ya, tausiah, wejangan daripada Al Ustadz Al Mukarram Ahmad Fadilah MPD. Iya, Ustadz Jaka Tingkir belakangan ya, Ustadz ya, nanti ya setelah ini. Iya. Kita persilakan, kita berikan kesempatan untuk beliau waktu dan tempat, silakan. Fadhil Ustaz. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kedengaran suara saya? Kedengaran jelas, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ajwajihi wa juriyati ajma'in ma ba'd. Sebelumnya mari kita bertawassul, semoga Rasul Muhammad SAW memberikan syafaat kepada kita bersama. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ya akramal khalqi ma liman aluju bihi siwaka inda hululil hadisil amami ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi
سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب. لعل ما ترى به يقسمها تعدي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحمن اللهم بارك هذا الغلام يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحمن اللهم بارك هذا الغلام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saudara-saudaraku yang kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Malam Jumat ya. Malam satu saat. Malam ya. Malam minggu. Iya, malam Lupa, minggu. sampai kan malam kita minggu. dapat bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah dalam virtual. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Amin. 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 Salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya. Bangga luar biasa di mana saudara-saudara kita sedang berleha-leha, bersenang-senang di tempat-tempat hiburan. Malah kita pada malam hari ini ada tempat pengajian. Masya Allah. Pengajian yang ke berapa nih? Ke-11 ya? 11, Yang Ustaz. ke-11 ya Bang? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Undangan udah pada nyampe belum ya? Undangan udah dibikin belum? Belum. Ini udah bulan November ini ya. Ini sudah bulan November, besok Desember udah akhir tahun ini. Ya. Apalagi yang kita tunggu, mudah-mudahan nggak lama lagi deh. Kita mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beri yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Ya. Baik, materi yang diberikan saya pada malam hari ini sebetulnya perlu saya sampaikan ya. Saya ini di MTS 29, MTS Negeri 29 Jakarta, Pondok Ranggon. Mungkin sudah ada yang pernah ke sana, itu mengajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Karena memang itu bidang saya itu. Mengajar di sana dari tahun 2004. Ya, udah lahir ya? Udah. Lahir ya? Ustaz. Udah lahir. Iya. Baru lahir. 2004 di sana. Iya, baru lahir. Pas honor itu. Honor 2004. Alhamdulillah 2007 itu pendataan masuk itu. Pendataan masuk waktu zamannya SBY. Yang mengajukan itu waktu itu Bu Ani ya, 2007. Alhamdulillah teman-teman yang ada di MTS itu yang honor terutama diangkat semua menjadi PNS. Karena memang kalau guru kelihatannya kalau belum PNS belum afdol kelihatannya. Karena sedih sekali kalau honor itu. Karena yang honor ini udah 4 bulan ini baru kemarin gajian mereka itu. Tapi kalau yang PNS alhamdulillah tiap bulan gajian. Itulah yang namanya kehidupan ya. Mungkin juga dialami dengan saudara-saudara yang berada di acara pada malam hari ini gitu kan, yang sedang mencari jati dirinya. Mudah-mudahan setelah ngaji nggak lama ada yang lama. Amin. Amin. Ya, kita mohon doa ya, karena doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Doa rasul fil jasadi. Jadi doa itu seperti kepala di dalam jasad kita, sangat amat penting. Maka doa jangan ditinggalkan. Ketika kita sholat apapun, ya terutama sholat wajib,
doa itu kita gunakan. Baik, saudara-saudaraku yang kami cintai, terkait tema yang diberikan saya pada malam hari ini, ya, berkaitan dengan pranikah. Berarti ini belum nikah semua apa nih? Insya Allah kalau nikah Belum, Ustaz. Pak. Oh, Ustadz. belum semua? Baru saya doang ya? Bentar Iya. lagi Pak itu. Bentar lagi. Ya. Lagi Pak. Jangan lupa undang-undang ya. Iya, Ustaz. Siap. Baik ya. Ada beberapa pedoman sebelum menikah itu yang perlu kita pahami ya. Menikah itu butuh persiapan fisik ya, butuh persiapan mental, butuh persiapan finansial, karena manusia itu kan terdiri dari fisik, jasad, dan ruh ya. Manusia itu ada fisiknya, ada jasadnya, ada ruhnya. Ada manusia yang ruhnya jasadnya saja atau fisiknya saja, yang kita kenal dengan mayit itu ya. Kalau ruhnya sudah berpisah, maka tinggal jasadnya saja. Ada manusia yang ruhnya saja, yang mungkin tinggal di TPU itu ya, yang hanya ruhnya saja, berarti jasadnya sudah tiada, sudah menikah, sudah meninggal ya. Maka perlu persiapan pedoman ketika kita pengen menikah, fisiknya harus sehat ya. Makanya nanti kalau surat-suratnya sudah selesai itu nanti dibawa ke puskesmas, itu diperiksa, bahkan divaksinasi, disuntik agar keduanya dalam kondisi sehat. Kalau ada di antara keduanya diperiksa itu kurang sehat, maka disuruh untuk berobat ya. Kemudian mental ya, mentalnya bagus atau tidak ini. Kalau mentalnya bagus, alhamdulillah. Tapi saya yakin saudara-saudara saya yang pada malam hari ini berjumlah 12 ya, dengan saya 13, mentalnya pada sehat kan? Insya Allah. Sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Fisiknya udah bagus ya, udah Insya kumis, Allah. udah jenggotan kan ya. Luar Kemudian mentalnya pun bagus ya. Kemudian tidak kalah penting, walaupun ini jadi tolakan ya, ini adalah finansial. Karena memang finansial ini menjadi barometer ketika kita mau melamar, itu kan. Jangan sampai nanti datang ke rumah calon, datang ke rumah mertua, mau ngelamar nggak bawa apa-apa, gitu kan. Apa yang diharapkan itu kan. Maka finansialnya sangat amat diperlukan. Maka kalau kita lihat pedoman itu, kalau kita jabarkan dari 3 tadi, fisik, kemudian mental, kemudian finansial, salah satu di antara itu adalah kesiapan usia. Ini rata-rata usianya berapa nih? Saya 23. 25. Alhamdulillah kalau 25 itu ideal banget. Udah cukup itu ya. Saya menikah itu umur 21. Masya Allah. Ibu itu umur Masya Allah. 20. Makanya anaknya udah pada gede-gede tuh ya. Bahkan udah mau nikah lagi ya. Masya Allah. Amin. Maka Amin. umur, iya, tolak umur kita itu yang paling bagus ya, yang paling ideal itu kalau laki-laki 25 tahun. Berarti kalau perempuan itu harus di bawah itu ya, paling tidak 21 tahun. Bukan tidak boleh kalau 17 tahun, kalau dalam hitungan pemerintahan boleh, tapi yang ideal adalah 25 tahun ya. 25 tahun sudah, karena awal suksesnya manusia ketika kita sudah selesai kuliah, kemudian kita kerja, titik awal kesuksesan kita itu di umur 25 tahun. Sampai 50 tahun, 25 tahun itu berkarya. 25 tahun sampai 50 tahun kalau memang kita sukses, ya alhamdulillah kesannya akan sukses. Tapi kalau kita sulit, susah, kesannya pun akan kesulitan, itu kan. Karena ya sudah, kalau sudah umur 25 segeralah ya meminang, melamar, dan itu pun kalau jodohnya ada ya. Iya kan? Betul. Kalau perempuannya ada, kalau nggak ada ya repot juga, siapa yang kita mau lamar gitu kan. Itu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya
sebelum menciptakan bumi dan seisinya yang kita pijak ini, 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi ini, Allah sudah memastikan kita itu. Ada 3 hal, jodoh kita, kemudian rezeki kita, dan kemudian juga maut, ya, kematian. Itu 3 hal tuh yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi itu bisa dirubah bagaimana kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah dengan sendirinya, ya. Maka usia ini sangat dominan ini, ya. Jangan sampai nanti usianya sudah lanjut usia, sudah sampai 30, kemudian 40, apalagi 50, ya. Udah nggak bisa ngenjot sepeda nanti kita, tinggalan itu. Makanya seperti itu, 25, 21 sudah ideal tuh. Yang penting sudah punya penghasilan. Jangan lupa itu ya, penghasilan itu sangat amat penting. Jadi melamar kalau nanti nggak bawa apa-apa, bisa disuruh pulang lagi. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah kesiapan usia, yang kedua kesiapan fisik. Ya. Kehidupan ini tidak akan memiliki sendiri karena sudah menjadi keluarga. Bagaimana kita mempunyai fisik yang bagus, ya, yang kuat. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu kan. Kita ini laki-laki. Sebenarnya dibilang untuk fisik itu sangat amat dibutuhkan. Jangan sampai nanti habis menikah sakit-sakitan gitu kan. Maka perlu medical check up kalau perlu seperti itu. Ya, sebelum menikah kita mungkin periksakan diri kita ada kekurangan atau tidak, sehingga nanti akan tercipta keluarga yang berkualitas gitu, keluarga yang memang punya potensi akan melahirkan generasi-generasi yang bagus gitu. Kemudian ketiga, kesiapan finansial, ya. Memang kalau kita baru menikah kan sambil mencari sebetulnya, ya. Insya Allah Allah sudah menetapkan rezeki bagi kita. Ayam aja tuh, ya, ayam saja bisa diberikan makanan walaupun tuannya tidak memberikan makanan. Maka kalau kita lihat ayam itu keluar dari kandangnya, kemudian sore hari temboloknya itu sudah terisi gitu kan. Modalnya cuman patok dan ceker, itu kan. Apalagi manusia diberikan potensi, diberikan kemampuan yang luar biasa, kesempurnaan pada diri kita. Insya Allah kalau kita punya niat, punya kemauan yang kita cari, ya alhamdulillah bisa, ya, saya kira gitu. Waktu itu pun saya itu umur 21, itu sedang kuliah semester 5 itu, ya, semester 5. Tentunya belum, dan yang mantap kelihatannya. Baru semester 5 lagi ujian, gitu kan. Lagi enak-enak kuliah itu, jatuhnya udah keburu kebelet kali ya. Menikah kalau ibu sudah kerja, ya. Kalau saya belum. Akhirnya saya sambil jalan dengan teman-teman, kemudian di semester 5 itu sambil ngojek gitu ya, sambil berkomunikasi dengan teman-teman. Sambil nyari penghasilan lah, walaupun nggak banyak, yang penting buat makan bisa gitu kan. Sampai selesai kuliah, alhamdulillah kuliah selesai, kemudian ngajar, ya, di pondok pesantren itu selama 10 tahun, kemudian pindah ke MTS tahun 2004, ya kan, sampai 2007. Alhamdulillah itu dengan kerja kerasnya, ya, dengan punya kemauan, akhirnya seperti ini kan. Dari pendapatan 350.000 sekarang sampai ke tingkat 8. Alhamdulillah kan. Berkat kerja keras tuh, ya. Jadi kalau kita tidak punya kemauan, punya keinginan, akhirnya nggak mungkin tidak sampai seperti itu. Karena memang bagaimanapun kalau kita sudah keluarga, kemudian punya keturunan, yang berat kan kalau punya anak itu kalau sudah kuliah itu kan terasa itu. Per semester kan kelihatan berapa itu kan. Aduh. Apalagi kalau udah mau ujian akhir, iya kan, luar biasa. Finansial itu sangat amat dibutuhkan, ya. Tanpa dikatakan bahwa the time is money, waktu adalah uang gitu kan. Al waktu asman minan zahab gitu kan, seperti itu, ya, luar biasa.
Kemudian yang keempat, ya, keempat tuh kesiapan mental. Ya. Jadi pernikahan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Bagaimana kita kuliah, ya, sebagai ya telah selesai kan nilai itu. Makanya saya diemin aja dulu. Luar Sampai Penuh ya, nanti, Pak. sampai nanti Ibnu punya pekerjaan gitu kan. Tidak dilihat tetap atau tidaknya. Yang penting punya penghasilan walaupun ya sederhana lah. Agar seorang laki-laki itu punya komitmen, itu kan, bisa menafkahi istrinya seperti itu. Maka kesiapan mental itu sangat dibutuhkan, ya. Jadi nanti ketika dalam berkeluarga pasti sedikit banyak ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Jadi memerlukan sikap mental gitu. Kalau kita masih istilahnya taruh, masih pacaran kan beda tuh. Kalau kita datang misalkan malam minggu nih, rumah calon kita pasti diberikan minuman yang terbaik. Itu kan tidak warnanya putih, pasti berwarna yang diberikan tuh. Rumahnya sudah dipersiapkan. Ajos. Ekstra aja. Ya kan? Iya, warna kuning. Iya. Kan itu masih pra itu ya, pra seperti itu. Kalau datang luar biasa wanginya, harumnya, semuanya tuh kan, pakaiannya disemprot gitu kan, mukanya diwarnain pakai stabilo mungkin ya, Diwarnain itu. pakai rayon kan gitu kan, luar biasa. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga itu akan agak beda sedih, agak beda memang. Kita pulang kerja, kita mau makan tuh makan sendiri, ada di meja makan, ya kan gitu kan. Waktu kita datang rutin itu kan silaturahim disiapin gitu. Apa yang kita inginkan dikasih. Tapi kalau udah keluarga kadang-kadang suka agak berbeda. Kalau mau makan tuh makan ada di meja, nggak ditemenin. Seperti kita disediakan sesajen gitu kan. Ya, sesajen taruh di meja, taruh aja udah. Jadi ntar yang makan mungkin setan kali. Seperti itu, luar biasa. Tapi mudah-mudahan nanti untuk kita, kalau kita sering seperti ini, ya tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu, ya. Saya kira seperti itu. Kan mental itu sangat amat dibutuhkan, ya. Harus kuat mental kita karena kita sudah diuji dan kita sudah lulus dalam ujian kuliah, ya. Udah lulus semua kan ya? Ada yang beberapa yang belum, Ustaz. Oh, ada yang belum Tapi insya Allah akan sidang. Akan sidang, ya. Sidang itu kan lumayan, ya. Agak sulit tuh. Uangnya, Ustaz. Apalagi kenapa? Uang yang sulit. Iya, ujian yang sulit. Iya, ya. Apalagi insya Allah nih saya lagi S3 nih. Masya Allah. Nah, S3 di UIN kan nanti ada ujian tertutup dan ujian terbuka. Luar biasa nih susahnya, ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita punya kemauan itu, punya keinginan, mudah-mudahan sih lancar lah. Saya kira seperti itu. Maka mental itu sangat amat dibutuhkan. Ya, karena kalau lagi ujian luar biasa susahnya. Walaupun sekarang bisa cari di Google gitu kan. Tapi kan harus nulis dengan tangan di kertas folio. Baik, kemudian yang kelima, kesiapan kita lah, kesiapan ya. Karena memang orang yang mudah emosi ini agak sulit untuk mengontrol, ya. Jadi sebelum pernikahan itu diajarkan, ya, bagaimana pasangan kita tuh jangan mudah untuk marah, ya kan, jadi pertimbangan bagaimana kita menerima, mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sedikit, lebih-lebih yang banyak. Kaman dikatakan bahwa sedikit aja kita tidak bersyukur, apalagi kalau kita diberikan lebih banyak gitu kan. Makanya banyak pun, dikit pun, ya harus kita syukuri. Sekarang pun kalau belum dapat jodoh ya disyukuri saja, ya. Insya Allah kalau kita seperti ini kayaknya nggak lama lagi nih ya. Insya Allah, amin. Iya, insya Allah, ya Allah ya Karim, mudah-mudahan lah ya diberikan yang terbaik buat kita bersama. Kemudian kesiapan moral, ya. Moral ini sangat penting bagi keluarga ini, karena memang kalau kita lihat, kita bukan hanya punya sains, punya knowledge, punya pengetahuan di dalam otak kita, ya. Bukan hanya punya skill, punya kemampuan untuk bagaimana kita bisa kerja. Moral inilah yang harus kita kedepankan
akhlak, ya, attitude itu, ya. Jadi kalau punya kemampuan, punya pengetahuan, kemudian kalau itu ternyata kurang baik, apalagi dari sekolah Islam, ya sangat amat disayangkan gitu kan, sangat amat disayangkan. Maka ada 4 ciri ya kalau kita pengen melihat atau kemudian kayanya, bibitnya, kemudian agamanya ya. Ya cakep juga perlu, biar kalau nanti kalau kita diajak kondangan nggak malu. Iya, cakep itu perlu, cantik itu ya perlu ya. Jadi kan kalau digandeng nggak punya rasa, agak PD-nya agak lebih tinggi gitu, mungkin bisa 90 sampai 100% gitu kan. Perlu juga gitu kan, jangan sampai nanti akhlaknya bagus, mukanya kurang, atau mukanya bagus, akhlaknya kurang. Ya memang tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Manusia pasti punya kekurangan. La tahtakir mandunaka falikuli syai'in majiyah. Janganlah kita menghina orang lain, menghina saudara kita, karena setiap saudara kita, orang lain itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita pintar dalam bahasa Arab, kita pintar dalam matematik, kita pintar dalam bidang yang lainnya, tapi belum tentu pintar dengan orang lain dibandingkan dengan orang lain. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ke-8 adalah punya kesiapan keterampilan hidup. Ya, keterampilan hidup. Kita hidup di masyarakat, kita hidup di kantor, kita hidup di institusi. Maka keterampilan hidup ini sangat amat dibutuhkan. Ya, saya mengajari PS, tapi kalau ada orang meninggal itu ditelepon itu. Pak Dila nih ada warga yang meninggal. Ya, insya Allah nanti di mana disolatkan, di masjid atau di musola. Pada waktunya saya meluncur, gitu kan. Itu keterampilan tuh. Walaupun ngajar IPS, diminta untuk khotib, diminta untuk menyolatkan, harus bisa kita. Itu keterampilan. Di masyarakat misalkan, saya dari tahun pas nikah itu 21 tahun, menjadi ketua RT itu. Ya, karena punya tampilan, karena di kampus pernah menjadi sekretaris senat mahasiswa, itu kan, atau pernah menjadi ketua senat fakultas, waktu SMA-nya jadi OSIS. Itu keterampilan tuh yang kita butuhkan nanti suatu saat ketika kita di tempat kerja atau di tempat di mana kita tinggal di masyarakat. Ketika 21 tahun jadi ketua RT sampai 23 tahun sampai saat ini nih, dari 23 tahun menjadi sekretaris RW itu. Jadi sudah berapa tahun jadi sekretaris RW itu? Karena keterampilannya ketika kita waktu di mahasiswa, maka sangat amat dibutuhkan keterampilan itu ya. Jadi bidang kita misalkan bidang agama, tapi juga kita bisa bidang umumnya. Maka di mana kita dapatkan? Ya di luar sekolah, ya kan? Jadi keterampilan yang kita dapatkan dari non formal. Formalnya kita kuliah, non formalnya di masyarakat di mana kita tinggal. Jadi seperti itu. Ya. Maka selain kita kerja, ada yang kita sumbangkan untuk orang lain. Karena memang hidup ini tidak terlepas dari orang lain. Suatu saat kan kita butuh teman kita. Apalagi sekarang kalau kita mau kerja, kalau tidak ada yang bawa, bisa nggak? Susah. Agak susah. Ya, agak susah. Saya masuk MTS itu ada yang bawa. Dibilang ponakan, padahal beliau orang Surabaya, saya orang Betawi. Orang Jawa dengan orang Betawi kan jauh. Tapi ini titip ponakan saya gitu, padahal bukan. Jadi seperti itu ya. Jadi titip. Seperti Ibnu nih, saya mau titipkan di MTS. Padahal lamaran banyak banget ya Allah Karim, sampai numpuk itu di meja TU. Ya, di kepala TU. Tapi kalau orang dekat, masuk aja. Ya, ada berapa asafiyah mungkin kakak kelas kalian itu yang minta PPL misalkan di MTS, datang aja ke MTS. Ya udah bisa, karena ada orang kenal gitu, ada kedekatannya. Karena memang keterampilan sangat kita butuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesiapan intelektual ya. Saya kira kalau mahasiswa sih insya Allah lah ya, intelektualnya sudah terasah tuh ya. Sudah mapan lah paling enggak. S1 kalau ada biaya nanti sambil jalan ya S2 ada biaya S3 gitu kan.
Kalau udah sampai S3 ya udah terlahir, nggak ada lagi S yang lain. Ya. Sampai di situ. Jadi mengasah intelektual kita. Jadi tidak ada berhenti. Kalau ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, jadi belajar itu ya siapa saja wajib, dan bahkan belajar itu dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Maka intelektual apapun yang misalkan terjadi pada saat ini kita bisa memahami, ya mengerti. Kita nggak tahu nanti 10-20 tahun yang akan datang, mungkin saudara-saudara sekalian, ya saudaraku yang ada di sini mungkin bisa jadi pemimpin. Kita doakan saja ya. Ya Rabbi, ya. Saya kira di antara kita ada yang menggantikan seperti itu. Kemudian yang terpenting lagi, ya mungkin sebagai ulasan pada malam hari ini, yaitu yang paling penting dari 10 kesiapan kita itu adalah birrul walidain, yaitu hormat kepada orang tua. Luar biasa ini ya. Ya, makanya saya kemana-mana itu tidak pernah tinggalkan tuh, apalagi kalau jalan jauh, ada tugas jauh, pasti datang ke rumah orang tua. Mohon izin, ya, mohon doa, cium tangan, itulah birrul walidain. Karena memang kesuksesan kita itu ada di beliau, ya, ada di orang tua kita, ya. Kalau masih ada paranin, kalau sudah nggak ada, di mana makamnya kita datengin, itu kan. Tidak ada hal yang paling penting di dunia ini kecuali birrul walidain, itu ya. Terutama ibu kita itu luar biasa. Kalau beliau berdoa, insya Allah doanya dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Allah itu, bagaimana orang tua kita itu. Maka disitulah kunci kesuksesan kita tuh. Jangan kita telantarin, ya. Jangan kita cuekin. Jangan sampai beliau tuh menangis, apalagi sampai beliau kesel. Ya Allah ya Karim, ya. Bagaimanapun adanya kita karena beliau, ya. Mohon doa restu, mohon pendapat, mohon konsultasi. Kalau sudah punya calon, ajak, ya. Nanti beliau bisa menilai, ya. Walaupun kita mahasiswa, ya kan, orang tua kita tidak sekolah, tetap yang terutama adalah bapak ibu kita. Orang tua saya tidak bisa baca tulis, ya. Tapi finansialnya luar biasa. Hidup sendiri, ya. Bapak saya itu hidup sendiri, tidak punya saudara. Ketika umur masih SD, orang tuanya dua-duanya meninggal. Tidak punya saudara, akhirnya kerja keras, berdagang, pindah ke Cibubur, itu bisa beli rumah 10. Ya, 10 rumah, anaknya 9 dibelikan sama orang tua 1, 10. Luar biasa itu. Tidak sekolah tapi hartanya banyak. Kita yang sampai sekolah S1, S2, S3 ini nggak punya apa-apa sampai saat ini. Masya Allah, karena memang kerja kerasnya luar biasa. Yang penting untuk anaknya, untuk keluarganya, sampai seperti itu. Ya, tidak bisa baca tulis, tapi kalau menghitung luar biasa ya. Apalagi menghitung duit, itu kalau orang bayar cepat banget. Nggak bakal kelewat. Iya, cepat tuh, tidak perlu kelewat itu. Subhanallah ya Karim. Tapi sekarang udah meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya, tinggal ibu sekarang masih ada, tapi dalam kondisi sakit-sakitan. Tapi tetap kita hormati beliau. Karena bagaimanapun puncak terakhir dari keberhasilan kita dunia akhirat, keberhasilan kita dalam menggaih rumah tangga, keberhasilan kita dalam bekerja adalah orang tua kita yang di rumah. Ya, kita mohon doa kepada beliau, mudah-mudahan beliau itu menikmati sampai kita sukses. Saya kira itu sebagai pembuka saja. Silakan, mungkin kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing sebagai pengalaman saja ya, mungkin ya. Sudah pahit sampai menikmati hidup, sudah sampai berumur 50 tahun nih tahun ini. Saya kira itu Bang ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Fadilah, matanallah bitul hayati, ya, sudah menyampaikan daripada pengalamannya, ilmunya, pengetahuan dan semuanya ya. Intinya kita hari ini senang sekali bisa
berdiskusi bersama Ustadz Ahmad Fadilah. Nah, sekarang kita kasih porsi juga untuk para kaum Hawa dan kaum Adam, para remaja-remaji ini yang malam minggu ini ada di kajian ini untuk berdiskusi bersama Ustadz Ahmad Fadilah nih. Kita hari ini ngobrol pintar ya. Silakan yang punya unek-unek mungkin, yang punya kerisauan, kegalauan gitu ya, minta tips and triksnya dari Ustadz Ahmad Fadilah, silakan. Mumpung nih kesempatan nih, jangan disia-siain. Ayo silakan, siapa yang mau mulai duluan? Kalau masih malu di chat aja deh. Jangan malu lah tuh. Kita buka aja mikrofon kita tanya gitu ya. Apa yang mau ditanya, sekiranya kan kita di usia udah usia bukan sebiji jagung lagi ya, nih pasti udah mengalami namanya cinta nih, makanya tinggal menikah kan. Mungkin ada yang punya kerisauan, kegalauan gitu, pengen tahu tips dan triknya dari Ustadz Ahmad Fadilah, silakan. Oke, dari Ustadz Jaka Tingkir, dari Nisa, Mela, Ferdi mungkin yang baru putus, si Ibnu, Fajar, Hilda, ya, Piko, Iwi, Ina, Pia, silakan mau nanya. Di absen semua. Iya, absen semuanya dah. Saya mau nanya apa dari anaknya langsung mau nanya. Ibu mau nanya, Nu. Langsung Silakan. Ayo. Kemarin kan minta nih biar didatangkan pakarnya nih. Nah, ini kita datang pakarnya nih. Ayo, tanya aja. Nu nanya, Nu. Astagfirullah. Ayo, Pak Agung Jaka Tingkir, silakan. Nah, jangan malu-malu dong, ayo. Gung tanya, Gung, kan bentar lagi, Gung. Ini jadi kayak serasa di kuliah dulu ya, mainnya lempar-lemparan. Jadi dulu sering kayak gini kalau di kelas, lempar-lempar kayak penpul. Ida mau nanya dong. Oh, Masya Allah. Silakan. Silakan Nurul Sakina yang wallpapernya, backgroundnya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar Pak. Saya pengen tanya gimana sih cara kita gitu loh memantapkan hati untuk menikah gitu loh, untuk menuju jenjang pernikahan. Gimana tuh cara memantapkan hatinya? Kan kadang kan ada orang yang sebentar. Kan ada orang yang kadang tuh masih takut atau masih banyak hal-hal yang dipikirin ini itulah gitu loh, Pak. Itu gimana tuh Pak cara mantapkan hatinya gitu loh, biar kita tuh yakin, bener-bener yakin kalau kita tuh harus menikah gitu loh. Kapan waktu yang tepat gitu loh. Ya, baik. Terima kasih. Makasih ya. Memang kadang-kala kalau kita kuliah itu malas bertanya gitu kan. Padahal malu bertanya sesat di jalan. Di nikah nanti ya. Ya malu bertanya sesat di ujian. Itu padahal penting. Jadi kalau guru ya, dosen itu kita anggap termasuk orang tua, kita anggap teman. Kita anggap untuk kita berkonsultasi, kita anggap untuk kita ngobrol. Jadi memang kalau orang yang di atas kita itu pasti beliau itu punya pengalaman yang luar biasa kan. Eksperimen is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalau kita berteman dengan di bawah kita yang bimbing. Makanya nanti kalau misalkan kita punya calon nih, perempuan, calonnya laki-laki, ya pasti kalau perempuan calonnya laki-laki ya. Itu umurnya harus di atas kita. Karena beliau yang nanti akan membimbing kita. Jangan sampai nanti kalau sama-sama S1, umurnya sama-sama 25. Nanti kalau makan saja diskusi, nggak jadi makan kan. Apa-apa diskusi, waduh nggak jadi jalan. Ya, baiknya kita memang kalau kita laki-laki 25 ya di bawahnya 21 ya. Jangan sama-sama nanti 25, agak repot, apalagi sama-sama kuliah, apalagi jurusannya sama. Waduh, nanti suruh buat proposal terus kita, ya. Baik, apa yang ditanyakan tadi, memang kadang-kala manusia itu ada rasa takut dan khawatir, ya. Maka ini harus kita niatkan. Niat itu penting, ya. Jadi niat itu ada di awal, kemauan itu ada di awal. Kalau sudah kita yakin ya bahwa ini adalah jodoh kita, bismillah kita jalankan. Jangan ada pikiran yang lain-lain. Masalah finansial, insya Allah kalau kita cari pasti ketemu. Ya, pasti ketemu. Allah sudah menjatahkan buat kita selama kita masih hidup,
ada jatah kita di dalam diri kita sendiri. Ya, kecuali kalau kita sudah mau meninggal mati, berarti putuslah jatah rezeki kita. Kan kadang-kadang kalau perempuan ini berpikirnya agak finansial gitu kan, mau dibawain berapa kan gitu kan gitu. Jadi laki-laki kadang-kadang takut gitu kan. Maka kalau sudah waktunya, yang paling bagus memang perempuan itu 21. Jangan sampai lewat lah gitu. Karena nanti kalau melahirkan kan ada usia kritis nanti kan. Ditakutkan jadi nanti ada bermasalah gitu kan. Makanya di situ umur 21 itu sudah maksimal ya, maksimal. 25 laki-laki sudah maksimal itu. Jadi kalau sudah waktunya, kemudian jodoh kita sudah dapat, ya sudah kita konsultasikan ke orang tua. Yang laki-laki kita minta yang laki-laki itu untuk melamar, untuk silaturahim, untuk datang ke rumah kita. Ajak orang tuanya. Kelihatannya sudah cocok nih, sudah pas gitu kan. Insya Allah kalau kita punya niat yang bareng, niat sama-sama gitu, nanti akan kelihatan tuh hasilnya. Saya kira itu. Jadi kalau jangan sampai ragu-ragu, apalagi untuk berkeluarga. Kalau ragu-ragu nanti malah jadi masalah buat kita. Bismillah saja kita niatkan ya, kemudian kita jalankan. Dalam perjalanan itulah nanti ada Allah akan membukakan segala sesuatu yang kita pengenin. Saya kira itu, Bang. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan. Gimana Ina, puas? Iya, puas. Kalau belum puas nggak apa-apa. Katanya Apa? maksimal Lanjut 21, aja. tapi saya udah 23, Pak. Kenapa? Oh iya benar Ustaz. Jadi saya juga sempat tadi terpikirkan gitu. Kalau di usia ideal itu 21, sedangkan kita ini rata-rata udah 24, 25. Nah, itu solusinya gimana Ustaz? Ada saran gitu? Ya. Jadi memang kalau sudah kita hampir terlewat dari usia itu, ya sudah kita mohon doa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti teman-teman saya pun sampai sekarang ada itu yang belum dapat jodohnya. Teman-teman sekolah di SMP, orang minta bagaimana caranya Pak Dilan. Ya udah kita paling enggak kita niatkan, kita puasakan di tanggal lahir kita, ya. Kita tanggal berapa nih atau hari apa kita lahir, kita niatkan puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalan keluarnya, itu kan. Makanya yang penting tidak neko-neko, tidak ada macam-macam. Kalau ada orang yang sudah pengen melamar, kalau kita lihat sudah cocok, gitu kan. Cocok dari kesiapan yang tadi saya sampaikan, niatkan Bismillah, gitu kan. Makanya segera, apalagi kalau sudah punya pekerjaan yang tetap, jangan sampai ditunda lagi, gitu kan. Kasihan nanti kalau usia kita sudah lanjut, keturunan kita masih pada kecil, gitu kan. Kita belum apa-apa, nanti anak-anak kita sudah, ya kita nggak ada, mereka masih dalam usia sekolah kan, gitu kan. Makanya Bismillah saja, pasti Allah menjodohkan. Ada jodohnya yang mungkin belum ketemu. Ada malam, ada siang, gitu kan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Saya kira seperti itu, Bang. Oke, Masya Allah. Amin. Gimana Ya, Ina? terima Masih ada yang mau kasih. ditanyain? Udah cukup. Oke, Terima kasih. Bismillah, Ina Pak. ya. Iya. Ina Bismillah ya. Iya. Ya. Iya. Namanya udah Nurul Sakinah, Ustaz. Tinggal mau ada Iya. warohmanya belum? Amin. Iya. Oke, kita kasih porsi ke yang lain, silakan. Kalau Ina nanti mau nanya, silakan Ina ya. Tapi kita kasih coba ke yang lain. Mungkin dari yang udah punya pasangan kali, Agung mau kasih minta saran-sarannya. Wah, mana nih? Siapa lagi? Ayo. Hujan di sana, Bang ya? Di sini Jatiwaringin belum, Ustaz. Oh, belum. Kita udah Cibubur, udah turun ini. Masya Allah. Ya, udah turun, baru turun nih. Mungkin berkah kali buat ngaji malam ini kali. Masya Allah, betul. Iya, diberi. Udah tanda-tanda itu. Usianya udah ini Bang ya, rata-rata berapa? 24, 25? Iya, ada yang 24, ada yang 25, ada yang 23 juga. Iya. Ya udah, kalau gitu saya coba bertanya, Ustaz ya. Silakan. Semoga bukan pertanyaan terakhir nih. Ya, jadi yang lain biar nanya juga gitu. Ya. Jadi tadi saya juga mencatat dari pertama dari Ustadz sampaikan itu, Masya Allah ya,
banyak banget faedah yang bisa saya ambil. Makanya saya berterima kasih terlebih dahulu pada antum bisa menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Jadi semoga pertemuan selanjutnya bisa bertemu lagi saat itu. Amin, amin, amin. Jadi dari awal kan saya sudah bilang bahwasanya nikah itu dari sekian banyak ya tadi poin-poinnya, nikah itu intinya perlu atau butuh persiapan, ada intelektual, mental, fisik, moral dan juga finansial ya. Kurang lebih ada itu yang harus dipersiapkan. Nah, kita ini rasa-rasanya ya, yang kita rasakan sekarang ya, jadi rasa-rasanya tuh kayaknya udah dapat semua itu tuh, dari mental, fisik, moral, intelektual ya. Kayaknya udah dapat semua gitu. Finansial pun rasa-rasanya udah cukup gitu. Umur sudah matang. Intelektual udah ada, udah S1 ya. Paling bantar di sini saat ya, paling bahasa orang Bekasi nih, paling apa ya? Paling minimal di sini tuh sekarang lagi mau sidang saat. Jadi rata-rata tuh sudah intelektual udah cukup gitu ya. Ya fisik apalagi gitu kan. Insya Allah moral juga anak-anak baik gitu kan. Nah, finansial pun seperti tadi Ustadz bilang ya, ini suatu quotes yang sangat berharga nih. Jadi ternyata yang menjadi tolak ukur suatu keluarga atau pernikahan itu bukan seorang laki-laki itu berpenghasilan tetap ya, Seth, tapi tetap berpenghasilan. Yeah. Nah, rasa-rasanya kita tuh udah dapat semua itu, ya kan? Tapi kenapa ya? Kalau kita dengar cerita orang-orang dulu nih, orang tua kita, ya tetangga kita orang dulu, dibilangnya dulu kita nikah usia 20, 19, 18. Cepat, nggak lama-lama kayak orang sekarang. Gitu. Tapi apa ya yang membuat kok orang-orang sekarang nih kayak kita nih kayaknya seret banget gitu loh. Usia 23 belum nikah, 24 belum nikah, 25 belum nikah gitu. Jadi beda sama orang dulu tuh kayak gampang banget nikah cepet gitu loh. Ya kan gitu. Tapi padahal secara teori semuanya udah dapet kita. Nah, makanya sering kita dibilang gini, mau tunggu apa lagi? Pasti gitu kan. Mau tunggu apa lagi? Kita bingung jawabnya. Kenapa belum nikah? Kita bingung jawabnya. Kalau ditanya kapan nikah? Kalau nggak Sabtu Minggu, itu juga kalau nggak hujan. Ya kan? Karena kita nggak tahu kenapa gitu, harus bagaimana. Karena kata orang intinya hidup itu cuma 3 katanya. Prinsipnya tuh KKN katanya kan. Kuliah, kerja, nikah. Kuliah udah, kerja udah, tinggal nikahnya yang belum gitu. Jadi saya nggak tahu nih apa yang harus saya tanyain. Intinya mungkin ada tips atau saran atau masukan gitu, nasihat dari antum Ustadz gitu. Apa yang harus kita lakukan dan kira-kira apa sih yang menyebabkan kita tuh bisa lama gitu dibandingkan antum dan yang orang-orang tua kita dulu gitu. Apa mungkin ada permasalahan di segi apa gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh malah lebih senang tuh nikahnya dilambat-lambatin gitu, Ustadz. Katanya kemudahan tuh nggak baik gitu segala macam. Jadi dari antum nih bagaimana, Ustadz? Kurang lebih gitu, Ustadz. Terima kasih banyak. Baik, makasih Bang. Memang juga ada kekhawatiran dari orang tua ya. Kalau melihat anaknya itu sudah selesai kuliah itu kan. Kok anak gue ini belum punya pacar gitu kan. Belum punya gandengan gitu. Itu orang tua juga khawatir, apalagi kalau anaknya perempuan. Sudah umur 20, kok belum ada jodohnya nih. Itu paling luar biasa tuh. Walaupun sudah menikah, kemudian belum punya anak bertahun-tahun jadi pikiran orang tua, gitu kan? Makanya kita berusaha, ya, berusaha. Dan memang Allah sudah tentukan sebetulnya. Cuman kita memang mungkin kekhawatiran dan ketakutan kalau menikah ini jadi beban, gitu kan? Menyusahkan orang lain, gitu kan? Tapi kalau kita sudah niat bareng, misalkan kita sudah punya calon, disampaikan saja Bismillah. Ya, saya kira seperti itu. Jadi segala sesuatunya memang kalau tidak dipersiapkan ya memang tidak akan menjadi baik hasilnya gitu kan. Maka kalau sudah kita berjanji, artinya sudah komitmen ya dengan pasangan kita, apalagi usia sudah, saya kira sudah cukup lah, segalanya sudah cukup. Apa yang saya sampaikan, saya kira sudah ada di kita semua gitu kan. Tinggal kita berunding ya, ngobrol, memastikan bagaimana untuk kedepannya, gitu kan? Saya kira kita sudah paham antara A dengan B, antara B dengan C kan gitu. Dengan calon kita ajak ngobrol dengan baik, kemudian kita konsultasi ke orang tua, baiknya gimana. Nanti orang tua akan mencari solusi, mencari jalan, gitu kan? Dengan beliau mendoakan kita, gitu kan?
dengan usaha kita. Saya kira seperti itu. Memang mungkin kalau orang ada kekhawatiran, ya, ada ketakutan, nanti kalau udah nikah kok jadi seperti ini gitu kan. Dan memang resiko orang hidup ya begitu. Di dunia itu memang susah, sulit, ya kan. Banyak masalah. Kalau nggak mau hidup ya mungkin mending mati aja kan gitu. Pasti ada permasalahan yang dikhawatirkan, apalagi dengan kondisi saat akhir-akhir ini kan. Itu kalau kita pergi ke pengadilan luar biasa banyaknya ngantri itu ya, sampai ambil nomor pagi-pagi itu dengan kondisi COVID seperti ini, dengan kondisi bangsa kita yang sedang jatuh gitu kan. Ternyata di pengadilan yang minta putus, yang minta cerai itu banyak sekali. Pengaruhnya luar biasa, terutama dalam segi ekonomi kan itu. Ternyata saudara-saudara kita itu banyak yang tertimpa musibah di PHK gitu. Ini kita kaji, kita obrolkan bagaimana caranya biar kita itu betul-betul siap, betul-betul matang gitu kan. Kita obrolkan saja dengan calon kita bagaimana baiknya. Ya kalau kita kan sudah biasa diskusi ya, sudah biasa ngobrol gitu. Apalagi kalau kita kan punya teman, kenal. Paling enggak kita sudah mengenal diri kita masing-masing. Maka ibda binafsika, mulailah dari diri kita. Ya, dari diri kita pasti suatu saat ya Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Allah tidak akan berikan beban yang memang terlalu berat buat kita. Berarti ini ngajinya teman-teman yang belum pada kawin semua ya. Betul. Ya Allah ya Karim. Itulah. Pak. Nah, ya itu mungkin ujian buat kita, itu salah satunya di situ ya. Salah satunya di situ. Tapi kalau kita berusaha terus, tidak pantang mundur gitu ya, insya Allah akan ketemu. Saya memang waktu nikah muda itu kesulitannya di ekonomi. Artinya kita masih kuliah, ya kan? Belum punya pencarian, belum punya finansial. Akhirnya mencari sampai ngojek, kemudian narik angkot Cibubur sampai ke Rambutan, sambil mengajar gitu kan, terus berjalan gitu kan, sampai pindah dari pondok pesantren ngajar di 29. Akhirnya pada saatnya alhamdulillah di waktu-waktu kritis itu, umurnya sudah, usianya sudah lanjut, Allah buka itu pada zamannya Pak SBY, Allah angkat itu. Yang honor semuanya Allah angkat, terutama yang negeri. Alhamdulillah dari 350.000 sampai sekarang mungkin mencapai 8 jutaan. Nah, itu kan. Bisa kuliah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu kan sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Seperti itu kan. Suatu saat pasti Allah akan berikan yang terbaik buat hambanya. Apalagi kalau kita sering bangun malam, itu kan. Kuncinya di situ tuh. Saya merasa keberhasilan saya itu salah satunya adalah bangun malam, ya. Kemudian sama sholat duha. Mungkin di situ Allah buka itu. Pasti saya bangun jam 3, setengah 4, saya bangun, saya sholat malam sampai subuh, dan tidak atau jangan tidur sebelum matahari naik. Gitu kan. Disitulah pergantian antara malaikat yang malam dengan yang pagi. Gitu. Atau waktu-waktu mustajab. Pada maghrib, gitu kan. Maghrib sampai isya kalau kita ngaji. Gitu kan. Kalau kita pengen apa, diwiridkan di situ. Insya Allah Allah akan, pasti kalau kita minta Allah akan kasih. Seperti kita merengek sama orang tua kan, nangis gitu kan, minta sesuatu gitu. Pasti orang tua itu akan nyariin, walaupun susah akan dicariin tuh. Sampai ketemu gitu kan, apa yang diminta anaknya pasti dikasih. Jadi seperti itu. Kita minta kepada Allah yang menciptakan manusia, gitu kan. Kita asalnya dari nggak ada, akhirnya nggak ada. Allah yang akan lebih tahu. Saya kira komunikasi kepada Allah. Ya, jangan lupa sholat malam, kemudian jangan tidur sebelum terbit matahari, itu ingat tuh. Kemudian kita sholat duha, bismillah, berangkat kerja. Allah akan bukakan segala sesuatunya untuk hambanya yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah dikasih apa bahasanya ya, dikasih bonus ya, ternyata ada amalannya nih. Kalau Iya. kalau untuk bangun malam kita jagonya, Ustaz. Cuman bukan begadang. Ya Allah, mungkin nanti kita ganti ya, begadang kita begadang yang malam-malam. HP saya juga bunyi kalau jam 2, jam 3 itu ada teman yang ngasih sinyal. Cuman saya mendekati subuh aja.
Jadi karena memang kita kerja paginya, kalau terlalu malam pasti ngantuk. Jadi 3:30, apalagi sekarang udah jam 4 kan, 3:30 lah bangun. Kita ambil wudhu, kita sholat, kalau perlu kita mandi dulu, bersihkan badan kita sholat sambil nunggu subuh. Jangan tidur sambil subuh, walaupun hari libur, sampai terbit matahari, sholat duha, bismillah, berangkat. Saya kira itu salah satu tipnya tuh agar kita apa yang kita inginkan tercapai. Karena memang kesuksesan saya kelihatannya di situ. Segala sesuatu dimudahkan ya di situ. Rezeki datang, walaupun punya gaji khusus, ada rezeki yang lain, itu di situ. Oke, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Udah, tuh udah banyak banget tuh yang dikasih sama Ustadz Ahmad Fadilah tuh. Kayaknya sekarung ilmu ini nggak cukup nih kita tampung nih. Ya, tapi mumpung masih ada beliau, ayo tanyain lah, silakan. Ya, pasti semuanya kan mau nikah nih, mungkin butuh persiapan apa gitu kali boleh tanyain. Ya, silakan. Acil? Iya, Di. Oh, Mau tanya, silakan. Di. Silakan. Iya, Tanya silakan. Ustadz aja. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, konon katanya sebelum kita mau nikah itu ada aja ujian yang berat gitu kan Ustadz. Entah itu H-1, H-1 seminggu, hari H pernikahan tuh katanya ada aja ujiannya Ustadz. Nah itu bagaimana ya Ustadz cara menghadapi ujian tersebut, cara kita menyikapinya? Bisa di... Iya. Ya memang ada godaan ya. Apalagi sudah saat-saatnya itu, sudah mendekati. Makanya kita masing-masing jaga diri. Gitu. Kalau orang dulu itu 40 hari sebelum menikah itu nggak boleh kemana-mana itu, ya, dikerengkang, dikandangin gitu ya, di rumah itu, ya, dikunci rumahnya itu. Jadi nggak boleh keluar selama mendekati menjelang nikah gitu. Karena disitulah ujian kita itu. Bisa langgeng, ya menjaga diri itu, hati-hati. Karena disitulah ujian yang terberat buat kita tuh. Sama dengan kalau kita mau ujian kan, mau misalkan tesis gitu kan, mau sidang, luar biasa gitu. Kita nggak kemana-mana, kita bolak-balik gitu. Skripsi kita pelajari itu sampai di mana nanti akan ditanyakan gitu. Jadi kita berusaha seperti itu, dan bahkan orang-orang dulu itu memperbaiki dirinya sampai puasa mereka itu. Menjelang hari nikahnya itu mereka berpuasa biar kelihatan penampilan fisiknya secara johir itu akan beda daripada sebelumnya loh. Itu tipnya luar biasa itu ya. Sampai orang akan paling melihatnya itu. Karena memang kebersihan jiwa ya, kebersihan hati itu diasah di waktu itu ya. Maka jangan lupa kalau memang kita mampu untuk berpuasa, dia puasa Senin Kamis itu kan, atau menjelang hari haknya 3 hari sebelumnya berpuasa. Ya kan, sama juga diet ya, kalau orangnya gemuk ya diet di situ. Jangan sampai nanti panggungnya roboh kan repot itu kan, keberatan itu banyak. Ya, itu nanti akan kelihatan ya. Ini pengalaman orang tua ya. Orang tua itu kita disuruh untuk menjaga diri menjelang hari pernikahannya. Apalagi kalau jalan jauh, waduh dilarang banget itu. Takut ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan rombongan aja kalau pergi keluar gitu daerah, itu harus benar-benar hati-hati, itu kan. Hati-hati seperti itu. Jadi memang godaan, ujian ketika menjelang hari pranikah itu luar biasa. Allah akan berikan. Tapi kalau lulus, ya kita lulus dari ujian itu, Allah berikan yang terbaik buat kita. Saya kira gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya. Udah puas Acil dengan jawaban dari Ustaz? Puas di. Acil pernah gagal ya? Pernah gagal enggak ya? Enggak. Oh enggak ya, ya mudah-mudahan lah lancar. Amin. Kapan udah ada mau calon? Udah ada calonnya kan? Belum. Oh belum? Doain aja Ustaz. Iya insya Allah. Udah kasih Ustaz? Iya. Oke, Masya Allah, terima kasih. Acil juga udah bertanya. Silakan yang lain, jangan sampai ngelewatin kesempatan berharga ini.
Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Sejagat Tingkir mau nanya, Ustaz? Enggak. Ferdi? Wah, udah nggak ada nih kayaknya ya. Kayaknya udah Ya, terpesona nih sama. mumpung longgar ini kan. Iya. Udah longgar, PPKM sudah longgar ini. Boleh ya. Acara itu boleh digelar. Oke. Ya udah, saya hitung sampai 3 nih, kalau nggak ada ya tutup nih. Ntar nyesel lagi nih. 1, 2. Oh enggak, untung aja. Masya Allah. Silakan Mel. Dikira mau nanya Mel? Enggak. Nis, mau nanya Nis? Udah ditanyain semua. Apa? Tips biar nggak galau gitu, nggak mau ditanyain. Emang galau, orang nggak galau. Kirain gitu. Nanya deh, nanya. Nah, gitu. Ya, terakhir ya. Ini kayak bener-bener nih spesial, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustadz, Ya, silakan. cara ngelihat keseriusan cowok kalau yang udah benar-benar gitu, yang baik itu kayak gimana ya? Kadang kan kayak manusia ada aja gitu kayak masih ada kekeliruannya. Kadang kita udah anggap nih dia baik nih, serius kayak gitu. Ternyata enggak sesuai kayak gitu. Terus itu dilihatnya tuh kayak gimana ya, Tat? Cowok itu Baik. tuh kalau udah serius bener-benernya tuh gitu. Ya. Gak usah komen semua. Ya. Iya gitu aja, Ustaz. Ekstra jos. Ya, baik. Terima kasih ya. Keseriusan orang itu betul-betul niat atau tidak pengen atau maka gitu. Yang pertama kali kalau kita mau mencari atau ciri-ciri calon suami soleha adalah yang kita lihat sholatnya, ya. Karena awalu ma yuhasabu amal abdun wa sholah. Jadi amal yang pertama kali dilihat adalah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Maka sholat itu saya kira jadi kunci. Ini orang ini beribadah atau enggak gitu kan. Itu. Kemudian lagi ngumpul, 2 waktu aja nih sholatnya itu. Maka sholat itu jadi kunci buat kita, apakah dia betul-betul menjalankan 5 waktu atau tidak ini. Itu ya. Itu yang pertama itu. Karena memang bagaimana sholat jadi pagar buat kita. Karena berdialog antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Di situ dialognya itu. Ya. Maka ada bacaan-bacaan yang memang perlu dipahami dalam sholat itu. Jadi bagaimanapun orang itu kalau sudah bisa memelihara sholat, nah itu mungkin ya bukan mungkin ya, itu orang baik kelihatannya. Itu ya. Kemudian kalau tidak, ciri lain dari sholat itu ya suka berpuasa, menjalankan, apalagi ketika bulan Ramadan. Ini calon kita nih puasa atau kagak gitu. Di depan puasa, jangan-jangan di belakang nggak puasa gitu. Nah itu kelihatan. Apalagi kalau dia rajin puasa Senin Kamis itu. Itu kalau ciri-ciri orang yang soleh gitu seperti itu. Ya. Kemudian dia taat ya kepada orang tua. Ya kan kita bisa melihat gitu ya kehidupan dia sehari-hari, kan kita bisa melihat orang tuanya akur tidak gitu kan. Kan ada juga di situ nasab salah satu ya, keturunan. Orang tuanya baik atau tidak, turun ke anaknya kan seperti itu. Maka 3 hal itu, yang pertama sholat, kemudian puasa, kemudian taat tidak dia, hormat tidak kepada orang tuanya. Baik orang tua dia mungkin dengan orang tua kita. Kan ada mungkin kalau dia datang ke rumah kita gitu kan, maunya cuma di luar aja kan, nongkrong, di motor kan gitu ada tuh. Jangan, suruh masuk ya. Ajak temu orang tua, suruh cium tangan. Itu adab saya kira itu. Itu kan kelihatan, jadi ciri-cirinya itu akan kelihatan. Oh ternyata ini baik nih. Kalau sudah baik, yakinkan. Sholat apa namanya untuk jodoh itu? Sholat istikharah. Iya, pastikan nih buat kita ini ya, buat kita ini udah bener enggak nih? Pasti akan Allah tunjukkan tuh. Kalau sudah kita tunjukkan, oh berarti ini kayaknya kelihatannya sudah seperti itu. Apalagi kalau teman kuliah ya kan gitu, udah tahu dari semester 1 sampai semester akhir sampai ujian masa nggak lulus juga. Sampai ujian kita tahu
kelakuannya kita tahu, nongkrongnya kita tahu, ngomongnya kita tahu, paham kita dengan dia kan gitu. Oh seperti ini kayaknya baik nih, oh ini kayaknya kurang baik. Ya mundur teratur aja kalau kurang baik gitu kan. Buat apa kalau kita dibuat susah nanti ke depannya gitu kan. Bukan karena gantengnya, parasnya cantik gitu kan. Bukan karena itu, karena memang yang terpenting adalah agamanya. Agama yang kita pegang. Dia jalanin nggak nih gitu kan. Yang terakhir ya itu di antara 4 yang terbaik adalah agamanya gitu kan. Keturunannya, kekayaannya, kecantikannya, keagamanya. Kalau agamanya kita lagi bagus, udah pegang aja itu, ikat itu dah. Jangan kemana-mana, jangan dikasih orang lain ya. Itu, udah itu kita pegang itu. Bismillah, dengan niat, ngomong sama orang tua, minta dilamar. Saya kira gitu. Masya Allah. Oke. Ya Ustaz. Udah cukup nih Sul. Ini udah kuak-kuak aja nih, di chattingan Cukup. berisik. Tahu ngomongnya di chat, bukan ngomong langsung. Oke, berarti mungkin Nisul memang apa namanya orang terakhir yang bisa bertanya pada hari ini ya. Kalau memang masih ada unek-unek lagi, semoga nanti di pekan yang selanjutnya atau di kemudian hari Ustadz Ahmad Fadilah berkesempatan lagi ya bisa gabung sama kita Ustadz ya. Semoga nggak kapok. Insya Allah ya. Yeah. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Amin. Terakhir ya saya sampaikan anakku sekalian, saudaraku sekalian, memang dunia ini tempatnya ujian ya. Jadi perlu kita pahami namanya orang hidup pasti ada ujiannya ya. Jangankan kita makhluk hewan saja ada ujiannya, apalagi kita manusia. Saya kira bagaimana kita mensikapi saja ya. Apapun yang terjadi itulah merupakan ujian buat kita. Tapi kalau kita sikapi dengan baik, insya Allah akan memberikan yang terbaik. Allah itu bagaimana manusia, bagaimana manusianya. Kalau kita berprasangka baik terhadap Allah, insya Allah kita akan diberikan terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira gitu Bang ya. Insya Allah kalau nanti ada waktu kita ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Insya Allah ini apa yang sudah ada di pengalaman dan di pala aja nih jadinya. Iya. Kalau nanti kalau ada kan seperti tadi disebutkan segala sesuatunya. Saya kira gitu Bang. Makasih Bang ya. Masya Allah. Justru kita yang berterima kasih nih saat bisa memberikan ilmunya gitu. Apa yang antum sampaikan saat itu memang mulai dari hati, maka sampai ke hati kita juga saat alhamdulillah. Oke, tadi terakhir Nisa ya nanya ya, berarti yang lainnya nanti mungkin bisa tanya personal ke Ustadz gitu kalau mau lanjut lagi. Ya tadi Nisa udah dikasih tahu ya, saya lihat sholatnya gitu. Kalau mau lihat laki-laki, lihat sholatnya. Sholat aja dijaga, apalagi gitu kan. Nah, oke. Teman-teman semua, ya kita sudah usai kajian kita pada malam hari ini ya. Sebelumnya nanti kita insya Allah akan ditutup dengan doa. Kita nanti minta doa dari antum Ustadz untuk doain kita semua secara umum untuk kelancaran kita, keberkahan kita, dan juga apa ya, pemberian terbaik lah untuk kita gitu. Apalagi kita di usia yang sudah matang ini belum menikah, semoga dipermudah, dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesai dari kajian ini bukan cuma lamaran kerja yang kita laksanain, tapi lamaran ke orang tua gitu, ke cewek juga lancar gitu ya. Amin. Gitu. Ya, jadi itu aja ya. Mungkin kita foto dulu kali ya, foto dulu baru nanti doa deh. Jadi mohon dari teman-teman kesediaannya untuk buka kamera sebentar. Kita nanti foto. Ya, Gung Zakir. Lagi black saja sekali deh. Lagi gelap, izin off kamera ya dah. Berarti yang lain juga nggak bisa nih ya, Iwi sama Piko. Ya udah nggak apa-apa. Kita mulai sesi fotonya. Berikan gaya terbaik Anda. 3, 2, 1. Sip, saya save dulu. Giginya tongolin giginya. Giginya tongolin. No, mukanya ngeliatin. Terakhir. 3, 2, Cheese. 1. Cheese. Oke, terima kasih banyak. Sesi fotonya sudah selesai, nanti dikirim di grup ya. Oke, langsung aja kita tutup dengan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mengangkat kedua tangan yang dipimpin langsung oleh Ustadz Ahmad Fadilah. Kepada Al-Mukarram dipersilakan. Baik, makasih. Mari sama-sama kita mohon doa, mengharap ridho dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Ala niyatina
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'ma wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa la tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma til umurana wa umar walidina wa umar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam acara yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan ditutup dengan doa, maka berakhirlah juga kantin baru edisi spesial kajian pranikah bersama Ustadz Ahmad Fadilah yang malam ini sudah kita laksanakan. Semoga pekan depan kita bisa melaksanakan pengajian kita dan bisa mengundang kembali Ustadz Ahmad Fadilah bergabung dengan kita. Oke, dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.